Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Karnina Azahra dengan NPM 233507032. Saya dari kelas A. Di sini saya tag video untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester UTS dari mata kuliah Pemikiran Politik Islam yang diampu oleh Bapak Hendra Gunawan. Dan di sini saya akan mengambil salah satu contoh tokoh pemikir politik Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Dan juga saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, biografi tokoh, yang kedua gagasan utama tokoh, yang ketiga relevansi tokoh dengan Indonesia saat ini. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan ngejelasin tentang tokoh pemikir politik Islam. Nah, tokoh pemikir politik Islam yang saya ambil yaitu Ibnu Khaldun. Kita lanjut. Poin yang dibahas ada 4 poin. Yang pertama ada tokoh politik Islam, biografi tokoh, gagasan utama tokoh, serta relevansi tokoh dengan kondisi umat Islam sekarang. Lanjut. Sini merupakan foto dari tokoh Ibnu Khaldun yang saya ambil. Lanjut. Di sini ada biografi tentang Ibnu Khaldun, dan di sini juga ada nama asli beliau dalam bahasa Arab serta kelahiran beliau pada tanggal 27 Mei tahun 1332, kematian beliau 17 Maret pada tahun 1406 ketika beliau berusia 73 tahun. Agama beliau merupakan Islam. Pendidikan beliau yaitu Universitas Zaitunah. Spesialisasi beliau yaitu ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan juga politikus. Pekerjaan beliau yaitu antropologi, ekonomi, filsaf, politikus, penulis, sosiolog, hakim, dan autobiografer. Nah, saya akan membahas sedikit penjelasan tentang biografi Ibnu Khaldun. Lelaki yang lahir di Tunisia ini dengan nama Ibnu Khaldun, yang nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Ia juga memiliki gelar Waliyuddin. Ia lahir pada 27 Mei tahun 1332 di Tunis atau Tunisia. Ia berasal dari keluarga yang terlibat dalam administrasi pemerintahan dalam dunia intelektual. Ibnu Khaldun menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menulis dan berpikir tentang berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi, dan sejarah. Karya terbesar dan paling terkenal dari Ibnu Khaldun merupakan Muqaddimah ataupun pendahuluan yang menjadi dasar dari karya sejarah besarnya. Ia mengemukakan konsep-konsep yang mendalam tentang peradaban, kekuasaan, dan dinamika sosial. Pemikirannya yang orisinal dan inovatif menjadikannya salah satu pelopor dalam bidang sosiologi. Ibnu Khaldun meninggal pada tanggal 17 Maret 1906 di Kairo, Mesir, meninggalkan warisan pemikiran yang masih relevan hingga saat ini. Kita lanjut. Di sini ada gagasan utama tokoh tentang Ibnu Khaldun. Yang pertama ada konsep asabiyah. Konsep solidaritas kelompok yang kuat akan membantu sebuah kelompok ataupun negara meraih kekuasaan namun bisa melemah seiring waktu. Salah satu yang paling terkenal dari Ibnu Khaldun adalah konsep asabiyah yang merujuk pada solidaritas sosial yang kuat. Asabiyah adalah kunci kekuatan kejayaan suatu peradaban atau dinasti. Ketika kelompok atau masyarakat memiliki solidaritas yang tinggi, mereka akan mampu menghadapi tantangan dan meraih kemakmuran. Namun ketika asabiyah mulai melemah, baik karena ketidakadilan sosial maupun kepentingan individu yang mengalahkan kepentingan kelompok, maka peradaban ataupun dinasti tersebut akan memiliki fase kemunduran. Ini yang pertama. Dan yang kedua yaitu ada siklus dinasti. Siklus dinasti ataupun negara akan mengalami siklus kebangkitan, kejayaan, kemunduran yang terkait dengan kekuatan asabiyah. Ibnu Khaldun mengemukakan teori mengenai siklus kehidupan dinasti yang terdiri dari 4 fase, dimulai dari fase pertumbuhan. Kelompok asabiyah yang kuat berhasil merebut kekuasaan, kemudian memasuki fase kemakmuran, serta yang terakhir dekadensi dan juga kejatuhan. Dinasti yang awalnya kuat akan runtuh ketika solidaritas antar anggotanya sudah hilang dan ketidakadilan serta korupsi merajalela. Nah, yang ketiga yaitu ada ekonomi dan politik.
Ekonomi yang stabil mendukung kekuatan politik kemunduran. Ekonomi bisa menyebabkan keruntuhan politik. Dalam pemikirannya, Ibnu Khaldun juga memberikan analisis penting terkait ekonomi yang menghubungkan antara produksi, distribusi, dan pajak dan kestabilan sosial dan politik. Dan yang terakhir yaitu keempat, peran individu. Pemimpin yang baik memiliki peran penting dalam memajukan warga negara. Ada yang terakhir yaitu relevansi tokoh dengan kondisi umat Islam yang sekarang. Yang pertama yaitu asabiyah, solidaritas antar kelompok penting tetapi harus inklusif agar tidak terjadi perpecahan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim yang memiliki berbagai suku, agama, dan budaya sangat memerlukan asabiyah yang kuat untuk menjaga kesatuan umat Islam dan stabilitas sosial. Di tengah peradaban politik yang sering terjadi, solidaritas antar kelompok umat Islam sangat dibutuhkan agar tidak muncul terpecah belah. Ketegangan politik yang muncul akibat perbedaan ideologi atau kepentingan pribadi dapat mengancam keutuhan umat. Yang kedua, siklus dinasti ataupun dinasti, partai atau organisasi di Indonesia sering mengalami pasang surut. Dan ini merupakan relevansi dengan kondisi Indonesia ataupun umat Islam sekarang. Siklus dinasti. Tentang kehidupan dinasti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dapat dianalisis dalam konteks sejarah pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia seperti yang terlihat pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru telah mengalami fase-fase kemakmuran, dekadensi, dan kejatuhan. Pada Orde Baru misalnya, meskipun negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun muncul ketidakadilan sosial dan korupsi yang menyebabkan jatuhnya rejim tersebut. Dan yang ketiga yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi yang stabil mendukung politik yang stabil juga, penting untuk kebijakan ekonomi yang tepat. Salah satu aspek yang relevan juga teori ekonomi yaitu adalah ketimpangan sosial dan juga ekonomi yang terjadi di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial sebagai yang diingatkan oleh Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kepemimpinan individu. Indonesia butuh pemimpin dengan visi yang jelas untuk memajukan bangsa seperti yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun. Oke, dan ini kesimpulannya yaitu pemikiran Ibnu Khaldun relevansi dengan kondisi Indonesia saat ini. Gagasannya tentang solidaritas sosial, siklus dinasti, ekonomi yang adil, dan pentingnya pendidikan dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk kemajuan Indonesia perlu memperkuat solidaritas, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh pemikiran politik Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata dari saya Kaniana Azahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.